karpet. Jadi saya harus mencari Yang mana yang terbaik yang sebagai ini. grand champion di sini. oh itu banyak seperti kropos tapi tidak, dan ini tuh asli ya. Iya. Asli ya. Ini bagus banget tapi daunnya belum pada muncul. Sampai terakhir ini yang champion. Wow. Wih, Grand champion. betul gitu. Iya. Bener kan championnya ini apa? Lu awam, tapi selera lu udah bagus. Oh iya. Oke guys, kita lanjut lagi nih, battle bonsainya lagi nih sama Adit tuh Adit ya. Ya betul Adit. Nah ini selanjutnya dari mana ini? Tangerang. Tangerang Bonsai Vaganza. Oke, ini konsepnya apa ini konsepnya? Ini slanting ini. Apa? Slanting, gaya miring. Oke, gaya miring slanting. Oke. Ini berarti yang dilakukan ini kenapa dikupas seperti ini? Biar lebih terkesan tua. Oke. Nah, kesan alami, kesan tuanya. Ini nanti rencananya juga dikupas. Oh, dikupas semuanya. Nah, nanti rencananya dikupas biar ketuaannya lebih jelas. Ketika warnanya sudah berubah lagi itu baru kesan tuanya itu. Iya, berarti. betul. Oke. Emang kesan tua bisa dengan dikupas gitu? Bisa, jadi bonsai ini kan memang gini, pohon besar yang kita bikin kerdil. Nah, semuanya tuh kesan. Kita menampilkan kesan besar, kesan tua. Nah, ini kan proses awal. Nanti ketika dia sudah mulai lapuk, lalu kita jaga dengan lem sulfur untuk menjaga keringannya supaya tidak sampai hancur. Oke. Iya, nah pohon tua ini kan salah satu aksennya adalah yaitu ada batang atau cabang yang mati. Tapi tidak semua jenis bisa diperlakukan sama, Mas. Oke. Hanya pada jenis-jenis tertentu, salah satunya juniper dan santigi. Oke. Iya. Tapi nanti akan mati daerah situ. Dia mati, jalur sini mati. Memang sengaja dikeringkan. Oke. Iya. Kok jadi fleksibel gitu ya? Nah, untuk jenis ini adalah jenis cemara sargenti. Sargenti lebih lentur. Lebih enak buat dibentuk-bentuk ya. Betul. Oke, seperti yang Lanjut. dilakukan peserta lain. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah tadi. Oh, wah, sudah ada perkembangannya nih. Ini paling sering. Kalau bertiga gini tuh berarti harus ada ketuanya dong. Ada. Ini kapten. Oh, ini kaptennya. Iya. Ini kan dikasih kawat-kawat gitu. Iya, betul. Berapa lama baru bisa dilepas? Untuk jenis juniper sendiri cukup lama. Oke. Ya, karena proses pertumbuhan dia yang lambat. Cukup lama itu berapa lama? Tergantung ukuran. Jadi Oke. kalau untuk ukuran yang masih kurang lebih sekitar 1 jari lah ya, itu kurang lebih bisa 1 sampai 2 tahun sampai dia stiff. Wow, lumayan ya. Sini tadi udah kita bahas juga ya. Nah, tuh ya. Dia kan masih lentur nih. Iya. Supaya dia sampai kokoh itu memang butuh proses yang Oke, panjang. nah kita menuju ke ini tim mana tadi tuh? Ini dari Kota Bogor. Bogor. Nah, ini berikutnya ini adalah dari Tangerang lagi. Tangerang Raya lagi. Tangerang tuh ngirim 3 tim, Mak. 3 tim. 3 tim Tangerang. Ini mukanya yang mana? Ini. Oh, mukanya sini. Jadi harus direncanakan mau yang dari depannya itu yang Depan mana? dulu penentuan dasar adalah mukanya. Ini lanjut Pak. Ini sedang ngapain Bapak tadi? Lagi bikin kayu mati atau dibilang jinnya. Seperti yang tadi itu. Iya. Oke, jadi harus ada di program mana yang mau dihidupkan, mana yang mati, mana mau lurus, mana mau dibengkokkan gitu ya. Oke. Konsep. Ini perlu sketch dulu nggak sih? Perlu. Nah, mana contoh sketch kalian mana? Udah ada belum? Oh, belum. Oh, Coba kita lihat ke atas ya. Yo, kita naik. Karena prosesnya tuh harus pakai sketch dulu. Nah, seperti Sketch yang tim yang dasar. ini nih. Yang Nah, ini ini contoh yang ini. udah pakai sketch. Ini dari mana ini? Dari Bekasi Raya. Ini diawali dengan sketch seperti ini. Dengan kondisi pohonnya, ini depannya mana? Sini, Depannya ini ya? Coba diputar. Diputar-putar. Nah, Nah. makanya ini sekarang di sketchnya seperti ini udah mulai seperti rencana ya. Ya. Sudah ada yang berarti yang sini akan dimatikan. Nah, ini hidup. Nah, ini makanya dikasih kawat-kawat gini supaya bentuknya sesuai dengan rencana yang ini seperti ini. Ini kalian berdua doang? 3. Mana satu lagi? Oh iya, gurunya mantau, guru mah mantau, kayak di silat-silat gitu guys, kumpul-kumpul gitu, iya benar-benar. Lim bocil. Muridnya, nah betul. Yang menarik adalah ini murid-murid itu milenial biasanya ini tuh kan banyak yang sepuh-sepuh yang hobi di bonsai itu ya. Tapi Generasi. dari semua ya. kelas pertama. Jadi ini gue seneng lihat ini milenial lagi diturunkan ilmunya oleh kolonial. Iya benar. Kolonial. Kolotnian. Kolotnian. Jadi ini biasanya tuh yang orang sepuh-sepuh yang suka
bonsai itu tapi sekarang sudah regenerasi. Kenapa lu suka bonsai? Apa ngikutin kong sih? Engkong. Iya. Tuh, dia aja ngikutin engkongnya tuh. Bapak lu nggak tapi? Suka juga. Oh, suka juga. Ini udah engkong turunan lagi juga. Iya. Turun temurun, bener. Katanya dengar-dengar uang sekolah lu dari jualan bonsai ya? Iya. Ya bener kan? Beneran? Emang bener? Enggak ribet ya. Konten aja. Buat konten aja. Iya. Oke, keren. Lanjutin ya. Nah, berikutnya nih, ini dari Tangerang juga, bonsai. tiga Bonsai ini. tadi juga. Ah, ini kok diginiin? Ya, mereposisi ya. Mereposisi. Ini udah si potnya di miringin, si tanahnya juga dimiringin nih sama karungnya. Nanti hasilnya maunya seperti ini ya? Seperti ini? Oke. Ada sketsnya nggak? Nggak ada. Belum, sketch colongan. Oh ya udah. Berarti ini dari sini ya? Kenapa diputuskan seperti itu? Karena saya ngambil gerak dasarnya lebih luas ya, lebih asik. Kita bikin satu arah seperti pohon di tebing lah. Oke. Ini jadi ini ini sekali lagi seni. Orang seniman itu harus suka berhayal, ngelamun. Nih, kalau kita terima ini mungkin bisa juga dibikin apa yang ke bawah tuh? Cascade. Nah, tapi dia berhayal katanya ini tuh di tebing kan suka ada muncul pohon itu tuh. Nah, betul. Ini ke atas, justru ke atas. Ini dibikinnya seperti itu. Wow, Daya hayalnya tinggi ya. daya halnya tinggi. Ya benar. Ya, pasti nggak punya kerjaan ya. Hayal doang kalau tidur aja. Iya. Tidur aja apa bonsai, Iya, benar. tidur sama bonsai. Oh iya, tadi di tempat lomba nggak ada yang konsep ini kayaknya. Belum, Mak. Tadi belum ada. Belum ada. Ya? Keren. Ya, mudah-mudahan menang ya. Ya mudah-mudahan. Ini Udah menang loh. Ju- Menang itu nggak perlu harus juara. Oh iya. Sama sini aja menang. hebat lah, keren. Takbir. Allah. Tapi ini keren. Nah kalau gini bentuk potnya kayak gimana ntar? Pot mah bisa disesuaikan misalkan dengan pot bulat. Tapi kan ini nanti pakai tahapan bisa kita potong. Cuman kita nggak bisa langsung. Harus tahapan dulu. Proses dasar lah. ya. Berarti ini akarnya udah Ini stabil. konsep aja, konsep. konsep. Nah berarti nanti ini akan gitu ya si tubuhnya Ya, tuh ya. ya. Tapi ini dimatikan. Iya, dimatikan. Oke. Ini berarti akan sini kan si itunya tuh ya. Jadi sebelah aja dia satu arah. Iya. Keren nih. Siap. Keren. Thank you. Oke. Ini beda dengan yang lain, si embernya, si potnya tidak dimiring. Kenapa, Pak? Ini dari mana ini? Panas. Cipanas. Kalau ini udah posisinya begini, jadi nggak bisa dibalik-balik lagi. Emang posisinya Gerak dasarnya udah dianggap enak gitu. sudah enak ini ya. Nah, kenapa dibikin begini? Ini kan kecil, kalau dibikin besar ini lebih kecil lagi kelihatan. Oke. Jadi secara komposisi ini sudah pas aja ya gitu ya. Ya. Ini kenapa nggak dikupas? Tuh sketnya tuh. Ini kenapa nggak dikupas? Ini supaya besar dulu. Kalau Oke. udah besar baru dikupas. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang dikupas jadi mandek, terhambat ya. kebesarannya nggak ini. Jadi. Oke. Nggak Ntar ideal, gitu. kalau dikupas ini mati dong. Enggak, jadi nurut ini aja. Oke. Jalurnya linear, A. Ini sketnya nih. Besar dulu, jadi kelihatannya tebal gitu. Oke. Nah, kalau dalam proses pembuatan bonsai itu memang harus selalu di sketch. Sketch, karena gini. Jadi ada apa sih? Ada rencana ke depan mau diapain gitu? Betul, karena gini, kita bikin pohon kan nggak 1-2 seniman. Nggak mungkin lah, kita manusia nggak lupakan begitu. Satu, Iya. kedua, kalau kondisi battle begini kenapa harus sketch? Karena teman-teman nanti harus bisa menjelaskan konsep dasar sama hasil akhirnya. Oke. Karena ini penting gitu loh. Ketika seniman ini membuat tapi tidak ada komunikasi, teman-teman yang baru mau kenal akhirnya buta. Oke. Iya. Dan ini juga kan karena prosesnya itu bertahun-tahun bisa berpuluh-puluh tahun. Betul. Jadi dilakukan kemungkinan bisa tidak cuma satu seniman. Betul. Jadi dialihkan. Jadi konsepnya Ya. terarah kemana-mana. Iya. Dan di Jepang itu pun sendiri setiap seniman punya jurnal. Jadi kapan dia ganti media, pemupukan, itu ada jadwalnya dan itu tercatat, Pak. Oke. Bener-bener mendetail kalau di Iya, iya. sana. Takutnya lagi gini tiba-tiba batuk keselak maut. Berarti yang lanjutnya kan bingung kok nggak ada Betul. jurnalnya. Gitu. Tapi sehat-sehat terus ya. Amin, ya Allah. Takutnya tiba-tiba gini. Kan nggak tahu rencananya kayak gimana. Namanya. Siap ya, Kang Apep. Dan ini peserta terakhir nih. Ini dari mana? Bandung. Dari Bandung. Nah, wah langsung pakai media ini juga. Dirapiin, Oh dirapiin. Mana itu sketsnya? Ada sketsnya nggak? Oh ada. Mana-mana nih?
Sketnya bagus ini, alusan sketnya daripada pohon aja. Eta pisan. Ini mukanya mana? Ini depannya ini. Oh, depannya Oh, depannya ini. Coba lihat. Tuh. Nah. Oh, iya. Oke, gini niatnya bener-bener. Dasar masih Ini kok bisa mirip Masih banget. pembesaran. Ini masih perlu proses. Oke. Masih perlu proses. Ini Sketch sedikit nggak apa-apa. Oke. Kok bisa miripnya? Jadi ngelihat bahannya seperti apa baru diapain. Iya. Ya, seperti Oke. Sip, dan itu bisa bertahun-tahun baru Ya. sampai jadi. Iya. betul. Wah, gila. Memang Kalau- cemara itu apa ya? Butuh kesabaran tingkat tinggi ya. Ya. Untuk ukuran segini aja sampai bener-bener mateng kesan tuanya jadi itu bisa di atas 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Bisa di atas 10 tahun. Karena kan ini yang tadi saya bilang. Nih contoh, ini kan lemes nih. Daun ranting sampai dia bikin ranting baru sampai dia kokoh, ini prosesnya panjang. Iya. Dan itu ya dinikmati saja, nggak bisa instan. Iya. Oke, dan ini tuh ya ada yang hobi pengkoleksi, berarti tambah bagus-bagus udah kumpulin aja udah. Betul. Ada juga yang hobinya memang berproses bikin. Iya. Iya. Lebih puas mana? Sama kepuasannya beda aja. Iya. Ini ada satu, Semua punya porsi masing-masing. Punya porsi masing-masing, bener. tadi ada satu di depan, lihat nggak? Apa tuh? Ada salah satu bonsai sejarah Indonesia yang pernah menang Aspak tahun 92. Itu pohon dari jenis cemara juga, kebetulan yang bikin sudah almarhum Pak Hargianto. Beliau adalah Bapak Bonsai Indonesia dari Cimacan, Jawa Barat. Yang mana? Itu ada di depan. Ayo, Lihat, ayo. ayo. Ah. Mana. Jadi bonsai mau kita lihat adalah bonsai sejarah Indonesia. Iya, ini yang pernah menang di Aspak tahun 92. Aspak 92 itu adalah ASEAN Pacific Bonsai Contest. itu dilakukannya di mana? Taiwan. Nah, kalau gitu berarti dibawa si bonsainya bukan difoto. Bukan, dibawa bonsai tanding di sana. Gimana Dari cara bawanya? kirim pesawat. Jadi dari Indonesia pada tahun-tahun 90 sampai 94 itu banyak jenis-jenis pohon dari Indonesia yang mendapatkan juara terbaik di ASEAN. Indonesia tuh hebat-hebat ya? Ya, nih. Ini pohonnya. Wow. Ini sudah banyak perubahan kondisi karena memang balik lagi ya sudah terlalu tua. Ini udah berapa tahun? Ini dibuat aja kurang lebih sekitar tahun 81-an. Wow, sampai sekarang tapi masih hidup ya? Masih. Ini kan sebenarnya tadinya lengkap. Cuma karena proses terkikis dan lain-lain, ya ini yang masih ada. Makanya kita bawa kemari ini untuk edukasi. Mengingat sejarah bahwa memang Bapak Bonsai Indonesia kita ini Pak Hargianto tersebut adalah dari Jawa Barat. Kebetulan Bekasi kan? Ya, betul. Di Jawa Barat ya. Jadi kita mau mempertunjukkan bahwa ini adalah bonsai-bonsai pejuang kita di masa lampau untuk mengingat pelaku-pelaku sejarah. Mungkin tidak seindah di masanya, Betul. tapi ini sejarahnya penuh Iya. dengan cerita ya. Betul. Nah, ini kan sudah tua sekali. Betul. Tahun 80 saja sudah berarti sudah berarti puluhan tahun, hampir 42 tahun. Iya. 42 tahun. 42 tahun. Wow, Dan pohon ini ada dulu turun ke muridnya Pak Sarno Kosasi di Semarang. Sekarang posisi pohon ini dirawat oleh Bapak Ustadz Febri di Bogor. Oke. Iya. Nah, untuk merawat pohon-pohon yang sudah tua itu harus gimana? Nah ini lebih intens perawatannya memang Ker. Jadi karena memang akarnya sudah sedikit juga. Iya, iya. Lalu ini keringannya juga memang sudah terlalu tua banget. Ini Iya. kan putih-putih ini juga karena jin sulfur itu ya. Jadi Iya, memang iya. untuk pengawet keringan. Nah ini dikasih penopang karena apa? Akar dominasi di sininya sudah hancur. Ya ini kan termakan usia. Gitu. Jadi memang akhirnya ini disangga oleh bambu. Ya mungkin akhirnya secara penampilan nggak layak, tapi ya satu-satunya jalan untuk mempertahankan kehidupannya Ini dengan cara begini. Potnya tapi sudah dirubah, diganti. Itu dari pot aslinya sudah berubah. Oke. Karena kalau terlalu tipis pun sudah beresiko ya, karena dia masih butuh nutrisi yang lumayan untuk menjaga kehidupan. Kalau binatang itu kan ada batas usia, Betul. manusia juga ada batas Betul. usia. Kalau pohon itu ada batas usia nggak sih? Gue gak pernah nanya ini ke siapapun. Iya. Gue tiba-tiba terbersit aja gitu kan. Maksudnya manusia tuh kayak misal 90 tahunan tuh udah tua banget gitu. Ya zaman sekarang tuh 60-70 tahun saja sudah hebat gitu kan. Ya 100 tahun lah Ya. gitu. Binatang juga kan paling tua tuh ya kura-kura itu bisa berapa ratus tahun Ya, gitu. betul. Kucing tuh berapa tahun ada batasannya. Ada batasan. Kalau pohon tuh ada nggak sih? Sebenarnya kalau untuk pohon sendiri batasannya cuma satu. Wak. Bagaimana perawatannya aja kalau bicara di pos. Tapi ada satu titik kan Nggak ada.
kayak binatang kayak kita diusahakan. Kita punya patokan kan, ada range gitu ya. Iya, kalau pohon itu Untuk kayaknya di pohon sendiri sama sekali belum. 300 Iya, makanya. masih hidup tapi. Iya, iya. Makanya untuk batasan asal tidak ending, ditebang, asal perawatannya. Jenis cemara. Jenis cemara salah satu jenis yang paling tua. ya ya ya. Dia dapat Makanya guys, gue tuh paling sedih kalau misal ada pohon udah besar banget, kayak tebang, aduh sakit Iya. hati banget gitu. Terus kayak misal ada dipangkas ya tadi Pak Ukat, gue itu bisa berantem banget kalau ada pemangkasan pohon. Ya kalau di luar mah terserah, di dapur rumah gue aja gue kadang-kadang nggak mau lihat. Ya. Kalau punya bonsai berantem terus Nah itu dia, makanya gue tuh Dilema ya. dilema karena menurut gue tuh kayak misal ada batang dipotong itu tuh perlu puluhan tahun untuk menghasilkan batang sebesar itu gitu Betul. kan. Dan muncul lagi segede gitu, aduh gitu. Makanya kalau misal itu kita jaga lingkungan, kalau ada pohon-pohon gede itu Setuju. dirawat di kota-kota kecil, di mana-mana tuh banyak, tapi untuk peluasan jalan, aduh, ini nyeri hati gitu. Benar-benar. Ya kan? Ya, jadi kita harus menjaga lingkungan memang. Ya. Selama nggak ditebang, selama lingkungannya bagus, tanahnya bagus, kualitasnya juga bagus, itu akan terus hidup berarti ya. Betul. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena itu sumber kehidupan, salah satu yang memberikan oksigen kepada kita semuanya. Itu. Siap. Kalau udah ngomongin pohon mas, saya mah udah Panjang ya? Panjang. Oke. Oke guys, kita tinggal lihat. Gue mau tahu alat-alatnya. Mau alat-alatnya? Ngebonsai itu apa saja di sini? Ayo, boleh. Ini apa aja ini? Oke, yang utama dalam berbonsai yang paling penting kita harus punya adalah gunting. Gunting ini Pak Dokter, adalah sini, Pak Dokter. gunting Ayo, ini Pak kita Dokter. bicara secara kualitas ya. Nah, ini kebetulan baru beli. Iya. Iya, susah. Ini walaupun gagangnya plastik tapi dia produksi Jepang. Ini paling enak dipegang, ringan kayak satu. Kalau ada beberapa macam gunting, ini tergantung kegunaan. Oke. Saya biasa pakai buat gunting akar. Ini ada yang 3-in-1 karena dia ada lubang ini untuk Kira dia rusak. enggak, memang untuk kawat. Jadi ada ruang lebih buat lebih enak lah motongnya. Ini ada yang rada miring. Apanya? Guntingnya, itu kan miring. Oh iya. Supaya Ini enak kirain buat gue- nyempil-nyempil. Oh. Bukan sengaja dibengkokin, emang ada yang modelnya begitu. Kirain gue emang bengkok. Ya, terus ada garukan akar. Ini buat Garukan akar itu gimana maksudnya? buat ngebersihin akar ketika ganti media nyisir. Oke. Nah, ini yang sebelah sini fungsinya untuk pinggiran akar. Oke, setelah dari gunting lalu ada garukan akarnya, ada catok cembung. Iya, bukan catok rambut. Catok Gue rambut taunya gini dari tuh, rambut gitu, iya repot. benar. Ay, samaan masa lalunya. Ember. Jatuh. Ember. Jadi ini jengong ya, jengong. Ini catok apa? Ini catok cembung, ini buat motong cabang ranting supaya dia dapat efek cekung. Jadi kalau kita cembung gini, dia punya efek cembung ke dalam. Ya, cekung ke dalam. Cekung. Ya, Oh iya. supaya apa? Nanti kambium ini ketika menutup, ya, kambium ini nutup, dia ngisinya ke dalam tidak membengkak keluar. Oke. Ya, Iya. tuh. Lalu ada miring, sebenarnya fungsinya sama, tapi dia untuk tempat-tempat yang lebih nyempil. Karena kalau kita cembung ini kan ngambilnya susah. Kalau tempatnya di dalam, jadi ada catok miring. Nih coba nih. Ah. Yang nyempil-nyempil katanya. Tuh, ini kan bisa ngambil ke sini kalau kita nyelip. Tapi kalau misalkan kita pakai catok yang cembung tadi, ini untuk yang nyempil ini rada ganggu. Tapi kalau ini kita bisa ngambilnya lebih selanya lebih enak. Oke. Nah, ukuran ini tergantung dengan balik lagi ukuran cabang atau ranting yang mau kita potong. Gergaji otomatis harus punya ya, gergaji dahan. Terus ini juga pisau. Serem Pisau banget itu. buat ngeringin, ngerok, pinggiran dan lain-lain ya. Gue ngerok pakai koin. Masuk angin. bener. Iya. Terus nah ini ada gunting kawat. Nah, ini digunakan untuk motong kawat. Keras banget, kuat banget. Kuat ya? Ya, nah ini yang buat kecil kalau emang Buat pohon-pohon nyunat si kecil. jalu pas nih kayaknya. Oh iya. Jadi nyunat. Gitu. Oke, ini. Nah, ini sama juga fungsinya tapi dia lebih kecil. Biasanya buat pohon-pohon mame ya, small ke bawah lebih enak ke sana. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini fungsionalnya sebagai pemecah batang. Jadi kalau batang segini, sorry ya. Batang segini kita mau nekuk lagi susah nih ya. Dia udah stay kan. Fungsi pemecah batang ini adalah mengurangi volume batang. Ya. Nah, kalau volume batang ini sudah berkurang, Lebih bisa ditekuk. ya karena iya jadi lebih tipis. Tuh.
Patah kan lu? Ya patah ini karena cuma sedikit. Oh iya. Kalau ini dipanjangin semua mah nggak apa-apa. Oh iya, iya, ya. iya, iya. Jadi nggak di sana, makanya Diputerin. sebelum diputer itu teman-teman tadi melilit dengan lakban, dengan solasi supaya apa? Supaya ini tidak pecah. Jadi ada alat pelindungnya lagi. Iya, 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 Biasanya kalau di Jepang pakai raffia. Raffia biasa. Ya bisa raffia biasa karena dia lebih punya pori-pori kan. Tuh, jadi di sini kan jadi lebih lentur. Oh iya benar. Oh. Nah, itu raffia itu untuk melindungi supaya ini tidak termasuk air, lalu sama tidak terjadi Dok, apa. biasa, Dok. Itu. Oke. Nah, kawat yang digunakan ukurannya juga macam-macam, tergantung fungsinya. Ada yang putih, silver, silver, ya, hitam. silver sama hitam itu ya beda warna aja. Kalau untuk bonsai yang istilahnya sudah mau masuk ke arena kontes tapi dia masih butuh alat bantu, lebih baik pakai hitam karena warnanya jadi tidak begitu kontras. Oke. Nah ini pahat, ini yang tadi teman-teman gunain juga buat ngerapihin, lalu bikin keringan. Nah ini ukurannya Tergantung dari pohon batangnya juga. Pohon sendiri. Di itu aja sok gitu. Ya pakai palu diketok. Oh, Palu kayu biasa. Ya palu kayu. Obat yang gede. coba. Ya kalau ini kan ini kita bikin ngerok bisa bikin jalur. Wih guys, ternyata seru juga ya, banyak banget alat-alatnya, fungsinya. Ya. Gitu. Oh ini semakin besar lagi. Makin besar, karena kan gini kalau potongan besar kadang kita butuh merapihkan kan. Oh, nah, iya, kita iya. rapiin dengan pahat. Nah untuk pemula di antara semua alat-alat ini yang pertama harus punya apa? Gunting. Gunting yang mana? Semuanya Yang juga mana gunting. aja gunting, basically ada gunting ini kan buat pruning. Buat pruning, jadi gunting ini enak buat pemula nih, ngeringan ya. Satu, kedua kita butuh itu juga catok cembung, catok miring, gunting kawat. Dah. Itu doang dulu. Kebutuhan dasar itu 4 itu. Kalau garuk mah bisa pakai garpu di rumah juga bisa. Ya kan. Potong tengah jadi garpu somai. Iya bener. Ya pas. Bener. Oke. Sudah. Wih keren ya, ternyata bonsai itu seni yang luar biasa, seni turun-temurun yang usianya sudah ratusan tahun. Betul. Bukan asli Indonesia tapi dari Cina ya dok ya. Awalnya. Cina tapi berkembang di Jepang. Dan Indonesia untuk tingkat dunia, seniman-seniman Indonesia tuh patut diacungi jempol, bener gak sih? Patut. Ya. Karena kita ini bisa dibilang urutan ketiga dunia. Dok, Nomor ya. satunya siapa sekarang? Satunya Jepang. Iyalah ya, 2 Korea, Taiwan, Indonesia. Keempat. Ya. Dan di Indonesia pun ada 2 sosok yang memang masuk kategori Bonsai Club Internasional Lapis. Pak Ujang. Hidayat. Itu satu lagi Pak Haji Lutfi. Pak Jilzi saya belum pernah ketemu. Ada pakai B. Udah pernah ketemu kok waktu itu bareng Pak Ujang. Oh sekarang peci hijau. Nah, itu Pak Haji. Yang kemarin datang sama Pak Ujang. Iya. Saya belum salib. Itu Bonsai Club Dan ternyata Internasional. itu tokoh-tokoh bonsai itu sudah pernah datang ke The Hakims, datang memperkenalkan, luar biasa ya. Tapi ya udah, mudah-mudahan nih gue kasih racun baru lagi buat lu semuanya bahwa ternyata kalau bingung, aduh saya tuh daripada bengong mau ngapain, ini salah satunya ya. Betul. Salah satu, jangan nunggu bengong dulu untuk mengenal bonsai sebetulnya. Nah, hal positif, Pak. Ini segala usia bisa ya. Betul bisa. Kalau usia-usia yang pasca pensiun bisa juga ya. Gimana bisa? Karma tadi baru mulai. Baru mulai itu. Beneran itu tadi. Baru mulai. Baru setahun setengah ya, Dok. Ada yang suka menikmati hasilnya langsung, ada yang suka prosesnya. Oke, kalau gitu ini salah satu penyemangat juga dilakukan kontes Beta Bonsai. Oke, kalau gitu lu jurinya. Bukan, jurinya Pak Ujang sama Pak Lutfi. Oke, thank you guys. Acaranya. Thank you ya guys ya, ilmu baru lagi buat kita ya. Oke, ini kalau mau tahu tentang bonsainya di mana? Tahu tentang bonsai apa nih? Tentang apapun tentang bonsai di mana? Ada PPBI Jahema. Ya, itu di Instagram ada, terus di Facebook juga ada. Jadi memang carinya PPBI. Oke. Ya, Paguyuban Penggemar Bonsai Indonesia. Ya, kita sudah memiliki 238 cabang di seluruh Indonesia, Pak. Oke, siap. Oke, saya mau sungkem dulu. Jangan siapa yang tadi? Lanjut. Haji Lutfi. Pak Haji Lutfi. Nuhunnya. Ya, sami-sami ya. Pak Lutfi, sehat. Alhamdulillah. Pecinya hijau sekarang, biasanya pecinya merah. Iya. Nuhun Pak Lutfi ya. Gimana bonsai hari ini? Seru ya? Tadi saya keliling-keliling bagus. Apalagi beliau ini hadir. Wah, tambah meriah aja. Bapak sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Kapan datang lagi ke tempat saya? Kapan? Monggo. Oh gitu ya. Siap dah. Siap. Monggo. Nunggu bonsai saya ada dulu ya Pak ya? Siap. Gaya banget lah gua. Thank you guys ya. Dari Bonsai Patriot Bekasi Orang Mati Opor, ini event luar biasa. Ntar tunggu episode berikutnya bonsai di Rumah The Hakim seperti apa ya. Bye-bye. Assalamualaikum.